Terima kasih untuk ruang literasi Kaliurang tadi diwakili oleh Tito dan Bowo yang sudah mengantarkan diskusi kita. Saya ada bertemu beberapa teman dari Agus, yang lain juga banyak yang muda ya, berjarak 20 tahun, 30 tahun dari saya usianya, begitu. Eh, saya tentu saja nama-nama yang saya sebutkan tadi dari generasi X, sebagian dari generasi milenial. Saya nggak tahu apakah sudah yang alpha atau tidak. Tapi intinya saya nggak tahu siapa yang membuat patahan-patahan generasional seperti itu. Apakah psikolog, saya nggak tahu, atau antropolog, atau neuroscientist, atau behavioralis, saya nggak tahu. Tapi ya kita terimalah. Sementara kita terima patahan-patahan itu. Walaupun saya ada juga slide yang coba menjelaskan patahan-patahan itu, tentang apa yang menjadi obsesi setiap generasi itu, bagaimana jalur karir mereka, bagaimana keterhubungan mereka dengan nilai-nilai global, dan peran mereka di dalam membentuk zaman. Itu adalah analisa subjektif terhadap masing-masing generasi. Tapi dalam diskusi kali ini, saya ingin meletakkan tema kita juga dalam patahan-patahan waktu. Bukan tentang individu, bukan tentang generasi langsung, tetapi di dalam konteks sejarah dan resep ekonomi politik dan dalam konteks geopolitik, geoekonomi, dan juga geostrategis. Tema untuk menuju kemakmuran Indonesia, saya soroti tentang pemikiran Soekarno dan Sumitro. Joyo Hadikusumo, monggo, tentang concern untuk pengentasan kemiskinan dan obsesi untuk menjadikan Indonesia negara maju. Obsesi untuk menjadikan Indonesia negara maju. Karena itu tertera jelas, terang benderang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan UUD 45 itu sama seperti deklarasi kemerdekaan Amerika. Pembukaan UUD 45 itu adalah deklarasi kemerdekaan Indonesia, yang lahir tanggal 18 Agustus 1945. Kalau proklamasi kemerdekaannya tanggal 17 Agustus. Tapi deklarasi kemerdekaannya tanggal 18 Agustus. Apa bedanya proklamasi dan deklarasi? Proklamasi itu pernyataan tentang eksistensi Republik Baru, negara baru. Aku ada. Dan teman-teman filsafat, proklamasi adalah aku ada. Aku berpikir maka aku ada. Kalau aku mengumumkan maka aku ada. Tapi bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo singkat-singkat. Itu adalah pernyataan eksistensial bangsa Indonesia yang sekarang sudah punya negara. Pernyataannya levelnya eksistensial. Aku ada. Tanggal 17 Agustus 45. 18 Agustus besoknya lahirlah pembukaan UUD 45. Ini bukan pernyataan eksistensial, tapi pernyataan esensial. Kalau teman-teman mungkin pernah teringat ucapannya filosof eksistensialis Prancis Jean-Paul Sartre yang mengatakan eksistensi mendahului esensi. Sesuatu harus ada dulu, baru kemudian adanya itu apa dan untuk apa itu esensi. Ya kan? Eksistensi harus ada lahir dulu, itu lahir untuk apa itu esensi. 18 Agustus itu adalah esensinya bangsa Indonesia. Ternyata esensi bangsa Indonesia dalam rupa deklarasi kemerdekaan, dalam bentuk pembukaan UUD 45 itu ternyata
Indonesia itu lahir bukan cuma untuk dirinya sendiri. Bukan lahir untuk dirinya sendiri. Kalau deklarasi kemerdekaan Amerika, Amerika lahir untuk individu-individu yang hidup di dalam Amerika. Setiap orang terlahir sama, dan setiap orang punya hak yang diberikan oleh Tuhan yang tidak bisa diambil apapun untuk mengejar kebahagiaan. Ya, pursuit of happiness. Itu kan kata-kata terkenal dari deklarasi kemerdekaan Amerika. Amerika ada untuk melindungi individu-individu warganya. Untuk pursuit of happiness. Untuk mengejar kebahagiaan. Kalau Indonesia enggak, deklarasi kemerdekaannya. Untuk memajukan kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan individu, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menciptakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Artinya, lahirnya negara Indonesia bukan cuma untuk diri sendiri, tapi untuk berkontribusi bagi dunia yang lebih baik. Apa itu dunia yang lebih baik? Ya, dunia yang bebas, dunia yang setara, dunia yang maju, dunia manusia yang berdaulat, dan yang sustainable, yang berkelanjutan, berkesinambungan, nggak punah, tidak kehilangan relevansinya. Gitu. Nah, tadi saya katakan, mari kita letakkan dalam penggalan-penggalan waktu, bukan generasional seperti boomer X, milenial atau alpha, tapi saya mencoba karena akan ada relevansinya dengan politik hari ini, ada relevansinya dengan minimal pemerintahan hari ini. Ya, intinya saya ingin membawakan pembagian sejarah. Kenapa? Karena dalam kita akan melihat beberapa kontroversi dan perdebatan di antara pemikir-pemikir politik bangsa Indonesia. Saya cuma akan mencontohkan dua tokoh, namanya Bung Karno dan Soemitro. Yang tahun 50-an dan 60-an mungkin ada dalam posisi berseberangan. Tapi sebenarnya kalau kita melihat tahapan-tahapannya, tidak harus ditempatkan dalam posisi yang berseberangan. Bahkan saling mengisi dan saling menyambung dengan syarat ada kesinambungan pemerintah, ada keberlanjutan pemerintah. Sesuatu yang tidak terjadi karena Bung Karno dijatuhkan. Yang kemudian nggak terjadi lagi karena 98 Pak Harto dijatuhkan. Dan kemudian setelah ada reformasi, setiap 5 tahun bisa dijatuhkan dengan cara konstitusional. Bisa diganti arahnya gitu. Pemikiran Soekarno dan Soemitro Djoyodokusumo untuk pengentasan kemiskinan demi jadi negara maju. Perselisihan atau persilangan. Berselisih, berkonflik atau bersilang. Kata ini menjadi penting kalau kita meletakkan dalam kerangka tahapan-tahapan setiap 25 tahun sekali bahwa periodisasi. Nah, sebuah negara, apapun negaranya, mau negara penduduknya cuma 1 juta atau negara penduduknya 1,3 miliar atau 1,5 miliar, semua negara itu selalu punya perangkat keras dan perangkat lunak. Kekuatan yang keras dan kekuatan yang lunak. Sebuah negara, perangkat kerasnya adalah militer, pasti. Kenapa militer? Militer itu hubungannya dengan tapal batas, perang, hancur, kalah atau menang. Itu soal eksistensi. Defense itu mempertahankan eksistensi. Tugas militer bukan defining state, tapi defending the state. Karena itu militer tidak boleh berpolitik praktis. Karena untuk defining, merumuskan state, the nation, people itu urusan politik. Urusannya polisi sipil. Institusi militer bukan untuk defining the state, tapi untuk defending the state. Defending itu artinya urusan ekstensi. Kembali pada omongan saya tadi. Eksistensi. Tugas tentara adalah mempertahankan negara yang diproklamasikan. Tugas politik, tugas ekonomi, tugas budayawan untuk mempertahankan esensi yang diumumkan di dalam pembukaan UUD 45.
Ya kan? Itu bedanya 17 Agustus dan 18 Agustus. Soal NKRI harga mati, itu memang urusan tentara. Karena memang mereka harus mati untuk NKRI. Tapi NKRI-nya mau jadi sosialis, mau jadi kapitalis, mau jadi liberalis, mau jadi neoliberalis, mau kerajaan, mau republik, itu urusan politis. Nah, hard power itu politik, ekonomi, dan budaya. Tapi politik dan ekonomi adalah bagian dari hard power, perangkat kerasnya negara. Perangkat kerasnya negara yang ngurusi esensi. Naik militer, perangkat kerasnya negara untuk ngurusi ekstensi. Ngurusi adanya Indonesia, Indonesia tetap bertahan urusan militer. Indonesia untuk apa, bermanfaat apa, itu urusan politik dan urusan ekonomi. Eksistensi, dua ini esensi, terus ada soft power, perangkat lunak. Itu untuk ngurusi sensasinya negara. Ada eksistensi, ada esensi, ada sensasi. Nah, ini agak filosofis ngomongnya. Nanti tapi sampai target operasional nih, apa sesuatu itu disebut problem eksistensial, apa sesuatu itu masuk kategori problem esensial, dan apa satu kategori itu masuk problem sensasional. Problem itu eksistensial kalau dia masuk problemnya eksistensial itu kalau masalahnya rumit, solusinya mudah. Atau masalahnya mudah, solusinya rumit, itu esensial. Misalnya, rasa cemburu. Rasa cemburu itu rumit. Tapi solusinya mudah. Atau rasa iri, itu rumit. Rasa insecure, itu esensial tuh. Rumit kita pikirkan, kita overthinking. Tapi janjinya hanya sudah disapa, orang akan tidak merasa insecure lagi. Kadang-kadang solusinya sederhana, masalahnya rumit. Atau masalahnya sederhana, tapi solusinya rumit itu esensial. Rasa cemburu, rasa insecure, rasa was-was. Rasa was-was kan rumit, pusing kita overthinking. Tapi janjinya cuma ditenangkan aja, enggak, pesawat ini tidak akan jatuh. Walaupun ada turbulensi, ini cara kerjanya. Solusinya gampang, hanya diterangkan. Atau masalahnya susah tapi mudah solusinya, atau masalahnya mudah tapi susah. Kalau orang sudah iri, cemburu, jealousy, itu janjinya rumit untuk menyelesaikannya. Harus disowani segala macam, itu problem eksistensi. Maka dalam tentara, dalam konflik perang, itu kadang-kadang apa ya? Paling baru nih, perang konflik antara Kamboja dan Thailand di perbatasan. Itu mau petukan, terus masih menghancurkan, tembak-tembakan itu loh. Itu eksistensial. Atau antara dua orang masalah cemburu, rasa insecure. Kalau problem itu esensial, bukan eksistensial, kalau masalahnya rumit, solusinya rumit. Kalau masalahnya mudah, solusinya mudah. Linear antara problem dan solusinya. Misalnya, problem rumit, tidak meratanya infrastruktur. Itu rumit itu. Menyebabkan kemiskinan, menyebabkan macetnya perdagangan. Rumit. Solusinya rumit. Harus gawe jalan, bikin jembatan, bikin pelabuhan. Rumit. Tapi linear. Bisa dikuantifisir. Problemnya mudah, solusinya juga mudah kalau soal-soal esensial. Nah, kalau sensasional, kalau masalahnya mudah, solusinya juga mudah. Itu aja. Masalahnya mudah, solusinya mudah. Itu aja. Itu budaya. Tapi itu filosofis. Kemudian bawa lagi. Nah, kembali pada dari filosofinya, kembali pada tahapan latar belakang, bawa lagi. Jadi teman-teman, saya tidak akan menarik terlalu jauh, saya akan menarik mulai dari Perang Dunia Kedua. Jadi sejak Perang Dunia Kedua, akhir, dunia itu
sudah ganti 4 kurikulum untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia. Tiap 25 tahun ganti resep sebuah negara, bukan cuma negara, sebuah perusahaan atau individu, dia mau jadi kaya, jadi sejahtera, atau mau jadi miskin, itu resepnya 4. Dari tahun 45 sampai tahun 70, siapa negara yang menguasai sumber daya alam, tanah, mineral, hutan, produk pertanian, produk pertambangan, itu dia akan menjadi pemenang. Makanya dari tahun 45 sampai tahun 70, peristiwa revolusi, peristiwa kontra revolusi, peristiwa perang saudara, kudeta atau kontra kudeta itu selalu berkaitan terutama perebutan sumber daya alam. Yang utama, yang jadi resep utamanya. Tahun ini yang menang Amerika, Inggris, Australia. Periode 25 tahun. 45 sampai tahun 70. Termasuk peristiwa 65, itu kan bicara tentang rebutan konflik tanah, tahun 60-an, asas pihak, 65 juga, 67, Freeport, segala macam, kan rebutan itu. Kudeta Presiden Iran, Mossadegh tahun 50-an juga tentang minyak. Kudeta Presiden Guatemala, Jacobo Arbenz juga tentang itu. Terutama tentang itulah. Coba lihat peristiwa-peristiwa sejarah. Pasti bicara tentang perebutan sumber daya alam. Entah revolusi, kontra revolusi, perang saudara, kudeta, kontra kudeta. Tentang ini terutama. Nah, 70 sampai 95, kalau tadi siapa yang bisa menguasai tanah, air, sumber daya alam itu yang akan menjadi pemenang. Periode kedua, siapa yang bisa memproduksi barang itu yang akan menang. Pemenangnya Amerika lagi, Jerman dan Jepang yang kalah di Perang Dunia Kedua. Dan 25 tahun kedua, mulai tahun 70, Hitachi, Toyota, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Volkswagen. Bukannya sebelumnya nggak ada. Ada sebelumnya, ada. Cuma dia tidak menjadi resep utama untuk jadi kaya. Tidak menjadi resep utama untuk jadi maju. Tapi tahun 70 sampai 80, apakah ada peristiwa politik yang berdampak ke Indonesia? Tahun 70 sampai 95 ada namanya peristiwa Malari. Saat mahasiswa Indonesia memprotes membanjirnya produk-produk manufaktur Jepang. Tahun 74 demonstrasi besar-besaran di Jakarta. Periode ketiga 95 sampai 2020. Bukan siapa yang memproduksi barang, tetap ada yang memproduksi barang, tapi siapa yang bisa utak-atik rekayasa keuangan. Trading, saham, bermain saham, itulah yang akan menang. Bukan berarti sumber daya alam nggak relevan, masih tetap. Bukannya produksi mobil, produksi kulkas, produksi TV bukan nggak relevan, masih relevan. Tapi sekarang yang di depan adalah siapa yang bisa mengutak-atik keuangan tanpa harus menggali, tanpa harus macul, tanpa harus ngebor, tanpa harus bikin kulkas, tanpa harus bikin sepeda motor, cuma pakai komputer, utak-atik bisa menguasai pasar saham. Pemenangnya adalah Amerika, mulai negara Teluk, Qatar, Dubai, Cina mulai muncul. Peristiwa apa di Indonesia? Ada peristiwanya, krisis moneter tahun 97. Jadi setiap 25 tahun, perubahan resep ini selalu berdampak pada banyak negara berkembang. Kalau Indonesia, ya 97, krisis moneter 97. Yang berakibat pada reformasi 98. Jadi jenis-jenis krisis yang menggoncang negara Indonesia, sebab musababnya tergantung dari dunia lagi butuh resep apa untuk sugih. 2020, 2045, siapa yang menguasai data? Menangnya Cina, Amerika, Korea Selatan, India. 2020 sampai 2020. Apa kira-kira peristiwa yang menggoncang saat itu? Sehingga orang bisa rebut-rebutan data, kumpulan data. Ayo peristiwa apa? Yang berdampak pada Indonesia. COVID. Dengan COVID, orang nggak mau keluar rumah, pesan makanan lewat ojek online, seminar lewat Zoom. Artinya apa? Kalau seminar lewat Zoom, pikirannya Tri Agus, pikirannya Prabowo, pikiran saya, pikiran Tito muncul di Zoom. Apakah itu tidak terekam? Itu terekam.
Oh, pola pikirnya Budiman kayak gini, pola pikirnya Priyaku seperti ini, pola pikirnya siapa lagi sedunia seperti ini. Oh, Bowo sering beli gudeg krecek di sini. Makanan apa yang paling laku di Kaliurang, makanan apa yang paling laku di Bulak Sumur, makanan apa yang paling laku di Bantul, makanan apa yang paling laku di New York, makanan apa yang paling lakunya di New York bagian Manhattan. Kan bisa ke data itu. Oh, berarti akan kemungkinan orang akan lebih banyak sakit mah di sini, akan lebih banyak obesitas di sini. Kan begitu kan? Data bukan? Data. Dengan cara orang tidak keluar dari rumahnya, ikut seminar, ikut kuliah, ikut sekolah, terdata, nonton YouTube, apa film yang harus baik ditonton, terdata. Itu terpola. Nah, siapa menguasai data itu? Tech giant. Perusahaan-perusahaan teknologi raksasa. Dan mereka jadi kaya raya. Bawa lagi. Ini gambaran agak ini pakai gambar kelihatan serius. Yang periode pertama ya, perusahaan-perusahaan yang muncul sumber daya alam tadi kan, Caltex, Shell, Freeport, British Petroleum, Rio Tinto, muncul kan, lakonnya ini kan, dari 45 sampai 70, bukan berarti sekarang mereka nggak ada sekarang, tapi mereka tidak lagi menjadi sumber untuk menjadi kaya secara cepat, ada lagi resep lain untuk membuat orang lebih kaya secara cepat. Periode perebutan dan penguasaan SDA, mineral dan mineral, Bung Karno memimpin negara-negara dunia ketiga melawan agenda neokolonialisme dan penguasaan sumber daya alam. Kan di situ. Seluruh retorika Bung Karno, garis politik Bung Karno, manipul usik segala macam, padahal itu sebenarnya. Dan digulingkan juga karena itu. Dan bunuh-bunuhan di desa-desa karena itu. Dan Indonesia bukan satu-satunya kisah, banyak negara lain. Di periode ini juga mengalami. Rebutan SDA, mulai dari tuan global sampai Kang Paimin di sebuah desa di Ngawi, ya kan itu. Periode kedua, apa lagi? Periode penguasaan dan pengolahan manufaktur, Toyota, Mercedes, Benz, Sony, Honda, Siemens, Panasonic, Microsoft, BMW, terutama hardware, manufacturing, memproduksi barang. Peristiwanya di Indonesia apa? Malari. 95 sampai 2020, rekayasa keuangan. Visa, Mastercard, Goldman Sachs, Sequoia, Berkshire Hathaway, BlackRock, China Investment Corporation, Kuwait Investment Authority, Soros Fund Management. Mungkin mereka sudah ada sebelumnya, tapi masih jadi supporting system. Sekarang jadi lakonnya. Sampai 2020. Orang menjadi cepat kaya kalau dia kerja di financial institution. Makanya banyak periode ini anak Indonesia kalau kuliah keluar negeri, kuliahnya finance, kuliahnya bisnis. Jarang lagi orang Indonesia tertarik membuat produk manufaktur. Bukan berarti ada. Kuliah teknik perminyakan masih laku. Tapi kalau mau cepat durasi kayanya, kerja di financial institution. Krisis Krismon 97 ya. Terakhir, siapa yang menguasai data? Kalau Anda mau cepat kaya mulai tahun 2020, kerjalah di perusahaan-perusahaan, tidak harus ini ya, tapi yang seperti ini jenisnya. Ya Amazon, ya Alphabet, Google, Tencent, Huawei, Meta, ChatGPT mungkin sekarang, atau DeepSeek. Itu cepat kaya. Hitungan bulan bisa Anda menjadi sangat kaya raya. Kerja di Gojek. Jadi setiap zaman itu ada kurikulumnya. Cara cepat untuk jadi pemenang dan cara cepat untuk jadi pecundang ada di sini semua. Nah, terus apa hubungannya dengan Bung Karno dan Pak Mitro? Bung Karno kan berkuasa dari 45 sampai 66 ya. Yakni periode 45 sampai 70, kurikulum pertama. Bung Karno pun masuk pada wilayah sumber daya alam. Pak Mitro hidup di periode pertama, tapi pikirnya sudah masuk periode kedua. Manufacturing.
Makanya Pak Mitro bicara industrialisasi. Curi. Inklusi keuangan. Inklusi keuangan, bahkan Pak Mitro sudah berpikir sampai kurikulum ketiga loh. Bung Karno masih di kurikulum pertama. Enggak, kita ini harus pertahankan SDA kita dulu. Perbedaan cara pandang itu. Karena Bung Karno mengatakan, Barat, Nekole mau ngerebut ini. Pak Mitro tidak melihat itu. Enggak, kita harus kejar. Mau Barat, mau Timur, siapa yang bisa membantu kita di industri, kemampuan manufacturing, mau Barat, mau Timur, terserah. Untuk pengentasan kemiskinannya dengan cara inklusi keuangan, perkreditan, macam. Kan Bapak Pak Sumitro pendiri, apa? Dari ya. Ya, itu cara berpikirnya beliau. Apakah baik untuk Indonesia? Baik. Cuma masa Bung Karno itu lagi prioritasnya beda. Enggak. Kita harus mempertahankan SDA. SDA itu mau masih dikuasai Belanda, mau direbut Amerika, kita harus bertarung melawan Amerika, kira-kira itu. Pak Mitro enggak, kita tuh industri, investasi, inklusi keuangan. Mau Barat, mau Timur, kalau mau investasi, monggo. Kan kira-kira gitu pertentangannya. Apakah ini sesuatu yang diametral, kalau istilahnya kontradiksinya antagonistik? Nah, bisa harus saling memusnahkan, harus saling meniadakan. Orang mikirnya begitu, dan sekarang banyak orang berpikir seperti itu. Terutama mereka yang masih bacanya buku lawas, membaca dengan dialektis, membaca dengan linear, karena penghafal, bukan pelaku dialek. Maka akan mikirnya kayak gitu. Tapi kalau kita lihat peristiwa di Cina, transisi dari Mao Zedong ke Deng Xiaoping, andai Pak Mitro tidak bertentangan dengan Bung Karno, mungkin Pak Mitro bisa jadi Deng Xiaopingnya Indonesia. Prof, Pak Nazar. Wah, hujan nih ya. Monggo, aku duluin, harusnya kamu dulu. Sebagai dosen filsafat, ini ada Pak Wamenko juga. Dari Pak Wamenkom Diji kok Wamenko. Wamenkom Diji, ya. Duduk. Ya. Ya. Aku dulu ini, waduh bukunya ada ya. Tapi kembali ya, karena Pak Wamenko sama Bu Titi biar nanti agak nyambung, agak sedikit saya review lagi yang awal, sedikit review, yang atas saja. Yang atas. Nah ini, yang ini, bawah. Jadi kita ada di 4 kurikulum setiap 25 tahun. Bung Karno hidup di 45 sampai 70. Ayo SDA. Pak Mitro meskipun hidup di era itu, tapi sudah berpikir 70, 95 sampai rekayasa keuangan. Itu yang nampaknya jadi pertentangan kan antara PSI dengan versus PSI dan Masumi di satu sisi versus PKI dan PNI di sisi lain. PKI dan PNI bicara soal optimalisasi periode SDA, PSI dan Masumi mikirnya industri dan rekayasa keuangan, terutama PSI sih ya. Kalau Masumi kalau tahu udah beyond itu ya. Apa? Wes beyond itu kelihatannya. Gimana kita securing SDA di tempat lain gitu ya. Kayak gitu sebenarnya. Di Cina, hal ini tidak bertentangan. Ketika mau cetung ribut fokus di sini, Deng Xiaoping pelanjutnya, meskipun mereka sempat bertentangan juga, Deng Xiaoping kan sempat dipenjara 2 kali, jatuh 2 kali kalau nggak salah, dari Mao Zedong. Tapi setidaknya, meskipun ada pertentangan keras antara keduanya, rejimnya ada sustainability. Sehingga enak itu masuknya. Indonesia sebenarnya kalau tidak terjadi diprovokasi oleh imperialisme, janjane maunya Orla sama maunya Orba, janjane kalau tidak ada masuk dalam wilayah pertentangan geopolitik itu, apa yang dilakukan oleh Bung Karno dan Orde Baru sebenarnya itu adalah logika bangsa Indonesia memasuki periode ini. Masalahnya ini tidak sinambung, jadi konfliktual. Sehingga kita tidak bisa meneruskan. Nah, kembali, bawa lagi. Terus. Nah, Bung Karno dan Sumitro. Bung Karno karena sumber daya alam, kurikulum pertama, 25 tahun pertama, tekanannya hilirisasi SDA. Tekanannya hilirisasi, bukan industrialisasi ya.
hilirisasi, mengubah dari bahan mentah menjadi bahan baku istilahnya. Itu untuk optimalisasi sumber daya pertama, paham ekonominya sosialisme terpimpin, visi Indonesia nasionalisme kerakyatan berbasis kedaulatan sumber daya alam. Itu Soekarno sekali. Karena memang sesuai dengan kurikulum pertama, 25 tahun pertama. Pak Mitro hidup di kurikulum pertama, tapi pikirannya masuk ke kurikulum kedua, industrialisasi, ekonomi pasar sosial, dan negara kesejahteraan berbasis industri. Cuma itu dipertentangkan dulu, sampai perang saudara PRRI, Permesta, segala macam. Nah, ketika Pak Prabowo ini, kan Pak Prabowo ini kan selalu bicara soal rekonsiliasi ya, antara kontribusi masing-masing presiden. Nah, coba kalau kita lihat pidato-pidatonya, program-programnya, kentara sekali bahwa beliau membaca Soekarno dan membaca ayahnya tentu saja. Kita lihat program-programnya. Hilirisasi, Pak Prabowo meneruskan Pak Jokowi. Program hilirisasi sebenarnya program yang sangat terlambat. Itu harusnya di kurikulum pertama. Hilirisasi, meneruskan Pak Jokowi kan, Pak Prabowo. Industrialisasi, kemarin bertemu unit investor Cina, itu kurikulum kedua. Financial engineering itu kurikulum ketiga kan, dengan dibentuknya tentara. Dan keempat, data sovereignty, ini urusan Bung Nezar pasti, kurikulum keempat. Visinya kemandirian ekonomi Indonesia, pembangunan inklusif dan berkeadilan, intervensionisme moderat. Nah, ini semacam gabungan antara Bung Karno dan Pak Mitro. Meskipun mungkin kita tampak sering mendengar retorika Pak Prabowo lebih dekat Soekarno ketimbang Sumitro. Tapi beberapa hal yang dilakukan kayak koperasi desa Merah Putih itu sangat Sumitro. Tapi bicara soal hilirisasi SDA, sering mengutip pasal 33 UUD 45, nah, Pak Prabowo, itu sangat Soekarno. Apalagi berbicara soal kedaulatan ya, sangat Soekarno. Dan antara kita tahu sangat Pak Sumitro. Data sovereignty memang belum ada di Indonesia, pendiri bangsa kita mungkin belum berpikir digitalis, ya, belum, ya itu tugasnya saudara-saudara. Sebagaimana mau cetung bicara soal SDA, shopping bicara soal manufaktur dan otoritas finansial, dia bikin sen-sen, dia bikin macam-macam. Yang masuk ke data siapa? Xi Jinping. Nyambung, tapi nyambung, satu partai, nyambung itu loh. Indonesia enggak paten-patenan. Satu jelek-jelekan. Itu loh yang saya sebutkan sebagai, ya saya aktivis, mantan aktivis. Seorang aktivis itu berpikir tentang memajukan peradaban. Seorang aktivis itu tentang memajukan peradaban dan mengikuti jadwalnya sejarah. 25 tahun itu kan sebenarnya jadwalnya sejarah. Ikuti jadwal itu. Jangan kemudian zaman berubah jadwalnya pakai jadwal yang dibuat oleh Amnesty International toh. Dan yang dibuat oleh George Soros toh. Mentang-mentang dibiayai George Soros tahun 98. Jangan. Kita punya pikiran sendiri kok. Ya kan? Jangan ikut jadwal George Soros atau Amnesty International. Jadwal sejarah itu kalau kita ingin memajukan Indonesia, ingin menyejahterakan rakyatnya, sesuai tugas dari pembukaan UUD 45 kita tadi loh. Pak Prabowo, masalahnya Pak Prabowo harus menggabungkan dua visi besar ini dalam regulasi demokrasi liberal yang setiap 5 tahun harus ganti. Dan harus diakui, fakta sejarah mengatakan tidak ada negara yang berhasil melakukan transformasi dari negara agraris ke negara industri, dari negara berkembang, negara maju, kalau demokrasi liberal. Kecuali demokrasi liberal, dia punya tanah jajahan di mana-mana. Kayak Amerika. Dia punya kemampuan merekayasa perubahan politik di negara lain, mempertahankan demokrasi liberal di negaranya, tapi imperialistis keluar. Kecuali itu. Kalau nggak punya jajahan, tidak pernah ada negara berkembang dan negara maju liberal. Nggak pernah ada. Kedua, tidak pernah ada negara dari agraris ke negara maju kalau tidak ada reforma agraria. Tidak ada.
mau Jepang, mau Korea Selatan, mau Taiwan sekalipun, yang Chiang Kai-shek, sebelum dia negara industri maju, Chiang Kai-shek membuat reforma agraria di Taiwan. Entah alasannya apa, mungkin kapok, dia kalah dari Cina daratan, aku kalah karena gak didukung petani, wes aku minggat di Taiwan, sekarang aku mau bertobat, aku membela petani. Tapi sudah kehilangan Cina daratannya. Tapi dia berhasil melakukan industrialisasi karena ada reforma agraria. Jepang, setelah Perang Dunia Kedua kalah, MacArthur ngancam, kekaisaran tak bubar itu kekaisaran. Hirohito kita adil loh, tapi kalian akan diampuni kalau kaisar hanya jadi simbol. Kedua, dorong reforma agraria. Seorang MacArthur bukan komunis, tapi dia mendorong reforma agraria. Ada saat keempat, satu negara berkembang menjadi negara maju. Negara itu tidak pernah netral secara geopolitik. Tunjukkan pada saya negara non-blok yang kafah, istiqomah, berhasil maju dari industri, dari agraris ke industri maju. Tunjukkan sama saya. Tunjukkan negara yang non-blok istiqomah berhasil maju dari negara berkembang ke negara maju. Pasti dia adalah aneh-anehnya negara besar. Korea Selatan, aneh-anehnya Amerika. Jepang, aneh-anehnya Amerika. Gak ada. Saya belajar hubungan internasional. Mazhab saya realisme. Ada negara istiqomah non-blok di Eropa. Tapi begitu tidak ada lagi perang dingin, bubarin negara itu. Namanya Yugoslavia. Oh, nggak butuh lagi. Nggak butuh lagi ganjel pintu untuk mencegah NATO bertempur dengan Pakta Warsawa. Ketika Pakta Warsawa bubar, katakanlah malingnya, musuhnya saya Barat ya, malingnya udah nggak bubar, aku nggak butuh satpam lagi, tak pecat satpamnya. Dia. Kata siapa? Tapi dia juga gagal menjadi industri karena reforma agrarinya juga gagal. Yang bagus cuma di negara bagian Kerala. Jadi nggak ada. Negara berkembang menjadi negara maju. Negara agraris menjadi negara industri. Kalau dia liberal, dia harus menjadi negara imperialistis. Kalau dia tidak punya jajahan, dia harus otoriter. Korea Selatan, loh, tapi kenapa Anda dulu melawan Soeharto? Kok ingin demokrasi? Kan butuh rejim otoriter untuk memajukan negara berkembang negara maju. Saya ngelawan Orde Baru, bukan terutama karena dia otoriter. Tapi 32 tahun jadi diktator, gagal menghasilkan mental industrialis. Sesuatu yang Pak Chung Hee berhasil lakukan di Korea Selatan. Korea Selatan dari agraris sampai industri itu di zaman Pak Chung Hee, Chun Do-hwan. Saking radikalnya revolusi di sana, Bu Prof, orang Korea Selatan yang tadinya mayoritas Buddha jadi mayoritas Kristen. Saking si Park Chung Hee dan Chun Do-hwan saking pengennya dia menjadi industrialis, sampai orang Korea Selatan yang tadinya mayoritas Buddha sampai Kristen, sampai pindah agama rame-rame gitu. Saya nggak mengatakan Indonesia kayak gitu. Tapi kalau kita lihat ke diktator Orde Baru kan bukan semakin institutionalize sistem kenegaraannya, statecraftnya, tapi semakin personalize kan. Itu masalahnya. Jadi saya lewat Orde Baru terutama bukan karena otoriternya, tapi terutama sudah sajinya mahal, 32 tahun, kebebasan politiknya nggak ada, tapi hasilnya sedikit, ibaratnya biaya dukunya tinggi, tapi peletnya nggak laku. 32 tahun gagal menjadikan Indonesia sebagai masa industri yang disiplin. Itu masalahnya. Sesuatu yang Korea Selatan berhasil. Filipina gagal. Akibatnya apa? Ketika demokrasi terjadi di Filipina maupun di Indonesia, karena diktator Marcos dan diktator Soeharto makin personalized, tidak menciptakan masalah industrialis, saat demokrasi pun masyarakatnya tidak industrialis. Ya tetap saja rebut-rebutan sumber daya alam seperti kurikulum pertama. Jadi pahami cara berpikir historisnya seperti ini konteksnya.
Soekarno, Sumitro. Kita lihat Cina tadi kan saya bandingkan. Andai Bung Karno dan Pak Sumitro satu partai, andai tidak pernah terjadi PRRI yang disuplai senjatanya dari luar itu. Andai itu ya. Harusnya Soekarno Sumitro seperti Mao Zedong, Deng Xiaoping. Jika ada konsistensi kesinambungan rejim. Orde Baru, Repelita. Sama seperti Orde Lama juga namanya Rencana Pembangunan Semesta Berencana. Siapa? Cuma istilah beda. Tapi sebenarnya itu ada, ada. Nah ini penting juga. Skemanya ada, sama skemanya. Ilmunya ada. Orde Baru kan sama ilmunya dengan Orde Lama sebenarnya. Ada Bappenas, ada MPR, ada Repelita. Itu kan skema Cina itu. Skema Soviet itu. Tapi gara-gara sandaran geopolitiknya beda, ya jadi berbeda lagi urusannya. Skema satu hal, resep satu hal, tapi kecondongan geopolitiknya berbeda, nggak bakal masuk juga. Jadi harus komprehensif untuk melihat sebuah negara berkembang itu harusnya sistem politiknya, lihat epistemenya, cara berpikir orang-orang pinternya, lihat juga dia ngeblok ke preman global yang mana. Tadi pagi saya dikirim oleh Pak Hasim video, judulnya Everybody Want to be Indonesia's Friends. Bahasa Inggris. Orang luar ngomong tentang Indonesia yang setiap orang ingin dealing dengan Indonesia. Amerika pengen baik, Cina pengen baik, Korea pengen baik. Saya jawab, ya Pak, Indonesia memang selalu punya teman belajar yang hebat-hebat. Ingin baik dengan semua orang pintar yang ada di kelas. Tapi masalahnya selama berteman dengan orang pintar itu, Indonesia nggak pernah jadi juara kelas. Indonesia tuh selalu ingin jadi good boy. Ini masalah. Ini pernah saya sampaikan. Ini saya sampaikan pada waktu saya pertama kali bertemu Pak Prabowo bulan Juli tahun 2023 waktu saya mendukung dia. Bukan ngomong tentang politik, di mana aliansi Gerindra PDI, enggak. Kecil sekali itu. Bukan mau bicara Pak Prabowo harus gandengan dengan Ganjar, enggak, bukan, itu kecil sekali. Kita ngomong geopolitik. Alasan saya dukung Bapak, alasan geopolitik. Karena hari ini Anda harus take a side. Alhamdulillah surprise. Ini ya, resep yang benar satu hal, sistem yang benar satu hal, kekancan dengan benar juga hal yang lain. Yang kita anggap itu dianggap seolah, tapi kan kita bebas aktif. Saya sepakat. Bebas aktif sebagai prinsip, bukan sebagai strategi. Nah, kita sering menjadikan bebas aktif sebagai strategi, bukan prinsip. Kita menjadikan bebas aktif sebagai strategi, salah, sebagai prinsip. Prinsipku adil kalau Bowo dengan Tito berkelahi, prinsip. Tapi strategiku siapa yang harus kulonakan dulu, ya mungkin Bowo dulu. Tak kalem-kalemkan supaya jangan terlalu agresif terhadap Tito misalnya. Berangasan kalau Tito kalem. Prinsip aku netral kalau mereka lagi berkelahi, prinsip. Tapi strategiku, tapi karena Titonya kalem, sementara yang dia pengen ngantemi Bowo terus, strategiku adalah aku deketin Bowo. Apalagi Bowo punya banyak uang, lebih baik daripada Tito. Loh, kita bicara realisme politik internasional ya. Kita nggak bicara ideologi. Di politik internasional bahaya kalau pakai ideologi paten-patenan antara umat manusia, antar bangsa. Realisme. Dan Pak Prabowo mengenalkan tentang realisme approach ini dalam statecraft. Beliau bilang ngomong. Itu hanya bisa kayak gitu karena orang itu ngerti strategi. Kalau ngertinya makan mie ayam pinggir jalan diviralkan ya nggak ngerti ya gitu ya. Nggak ngerti ini. Kita kan seolah Indonesia ini layak dipimpin hanya dengan memviralkan makan mie ayam pinggir jalan, marah-marah. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Kita harus naik kelas. Mumpung ada presiden yang berpikirnya geopolitis, strategis, dan doyan baca, itu yang paling penting. Bawa lagi? Oke. Kita tahu akibatnya kayak gini lah ya. Indonesia ekosistem inovasinya jadi nggak berkembang.
Bawah lagi, peta jalan. Nah, ini saya sebelum ke titik ya, saya nggak akan masuk ya. Peta jalan, nah, bawah. Nah, ada 3 jalur teman-teman. Pak Jokowi itu lagi bawa Indonesia ke jalur menengah. Konsolidasi politik dan demokrasi, pengolahan sumber daya alam melalui hilirisasi, industrialisasi lewat infrastruktur sebagai penunjang, bikin KEK, pembangunan sumber daya manusia, belum sempat kejar Pak Jokowi, pembangunan riset dan inovasi baru bikin BRIN, kehadiran tingkat global ya baru diundang di G320, baru bikin pentas MotoGP, tapi nggak apa-apa. Pak Jokowi maju ke jalur menengah. Pak Prabowo ingin maju ke jalur cepat. Konsolidasi demokrasi, langsung sumber daya manusia, maka ada makan bergizi gratis, sekolah unggulan Garuda, sekolah rakyat miskin berasrama, pengembangan riset dan inovasi, lagi coba dilakukan oleh Pak Prabowo, industrialisasi, tahapannya hilirisasi dan industrialisasi, kehadiran di tingkat global dengan masuk BRICS, enggak, masuk BRICS dengan ingin menjadi pemain tingkat global, bukan sekedar hadir, pemain. Indonesia masuk BRICS sebenarnya masuk ke pemain tingkat global, bukan sekedar hadir di tingkat global, main. Masuk BRICS atau ikut main. Artinya apa? Prinsipnya bebas aktif, strateginya nggak mau jadi wasit. Minimal ya jadi pemain. Kalaupun tidak jadi striker, minimal jadi back. Tapi udah main. Bukan sekedar hadir sebagai supporter. Nantinya kalau kita berhasil ya jadi pembuat agenda global. Harapannya. Syaratnya ada sustainability karena ini nggak bisa 5 tahun teman-teman. Minimal 25 tahun. Minimal 25 tahun. Jadi harus ada kesinambungan. Coba kita naik ke atas lagi sebelum saya akhiri. Naik ke atas lagi. Naik ke atas. Yang tadi. Terus apa beyond 2045 atas? Atas lagi. Satu halaman. 45-70 kompetisi sumber daya alam, 70-95 siapa yang menguasai manufaktur, 95-2020 siapa yang menguasai rekayasa keuangan, 2020-2014 siapa yang menguasai data. Terus setelah 2045 apa? Resepnya untuk jadi sugih. Setelah data terkumpul seluruh dunia, data budaya, data sumber daya hayati, data orang suka musik, data orang suka sepak bola, data orang suka tarian, data orang suka makanan sedunia dikumpulkan. Kira-kira apa resep beyond 2045? Ini hipotesis saya, harus diuji. Siapa yang menguasai imajinasi, dia akan jadi bangsa besar. Siapa yang menguasai imajinasi, dia akan jadi bangsa besar. Data sudah terkumpul, sudah faktual, sudah terverifikasi, apalagi ya? Berimajinasi. Data ini mau tak jadikan apa? Saya pikir bangsa atau manusia yang punya kemampuan imajinasi, bikin konten kreasi, kalau dalam filsafat menjadi homo ludens, playful mind. Ketika mesin-mesin cerdas sudah mengambil alih kita, mungkin akan nyambung dengan titik nanti. Ketika mesin sudah bisa mengerjakan kerjaan rutin, kerjaan berbayar, dan dengan ChatGPT sudah bisa bikin kerjaan analitik, bukan kerjaan fisik rutin dan berbayar, tapi kerja berpikir juga. Menurut saya, manusia atau bangsa yang akan unggul adalah punya kemampuan imajinasi. Bukan sekedar thinking out of box, tapi unboxing thinking. Berpikir dan membongkar kotaknya, dan mungkin tanpa kotak. Thinking without box. Bukan out of box, tapi itu imajinasi. Dan Nusantara punya riwayat ribuan tahun untuk berimajinasi. Bikin Borobudur, bikin Candi Muaro Jambi, bikin Galigro, bikin kisah Panji Semirang, bikin kisah Malingkundang, bikin kisah Sangkuriang, lihat gunung kayak perahu tempur, langsung imajinasinya ini dulu perahu yang dibalikkan oleh Dayang Sumbi. Ya Allah Sangkuriang. Imajinasi. Dan itu menurut saya akan menjadi resep kebangkitan sebuah bangsa. Kalau kita nggak bisa ngejar di penguasaan data, penguasaan imajinasi. Masalahnya, imajinasi itu, kekayaan imajinasi adalah sumbernya adalah socio-cultural diversity.
keanekaragaman budaya. Makin beragam budayanya, imajinasinya akan makin mahal dan kaya. Di era singularity, maka oase of plurality akan dicari-cari. Di era singularitas, maka oase. Celakanya, saya sekarang ini lihat dari Aceh sampai mana, kok kayak seragam ya kita. Sorry, makin seragam, rumahnya makin seragam, gen perempuannya makin seragam, makin tercerabut dari konteks naturalnya. Itu bagi saya agak was-was ya. Kok makin seragam bangsa Indonesia ya? Kok makin seragam? Padahal kalau kita plural, kalau social diversity kita terjaga, itu akan jadi kekuatan kita. Saya nggak lagi ngomong pidato 17-an atau Kartinian, enggak. Ini bisa kita kuantifikasi. Kok sekarang Cina yang buat mesin generatif AI yang bisa memakai bahasa-bahasa di Asia Tenggara? Kok Cina? Kok bukan Indonesia? Yang banyak bahasa Asia Tenggara terbaik di Indonesia. Kok bisa? Nah ini yang harus kita jaga, kita raih, asal ada kesinambungan ya. Kalau 2029 agendanya agenda yang lain, agenda ya bubar lagi, kayak Amerika Latin kita. 2 periode tokoh-tokoh kanan muncul. Mau industrialisasi, dimunculkanlah tokoh-tokoh kiri. Tuh, kapitalisme butuh tokoh-tokoh kiri juga. Untuk menggagalkan negara berkembang istiqomah dengan agenda industrialisasinya. Oh iya, saya tahu kok tokoh-tokoh kiri di Amerika Latin yang Amerika sangat senang. Ya, saya kira itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bung Budiman, tadi paparan cukup panjang lebar, skematis, termasuk historis dalam periode-periode yang semoga kita semua juga bisa membaca. Cuman bagaimana suatu gagasan ini juga dapat dibumikan. Saya pikir ini persoalan yang harus kita juga perdebatkan, gitu ya. Karena dalam konteks historis yang tadi banyak sekali patahan-patahan yang membuat negeri kita gagal berkembang, masih dalam status negara miskin, terbelakang dan bergantung di aspek kapital, teknologi, maupun juga semua hal yang berkaitan juga dengan sampai di era digitalisasi ini, ya kita masih tertinggal. Jadi tidak tahu bagaimana nanti pertanyaan kawan-kawan gitu ya, berkaitan dengan Bung Budiman sebagai bagian dari eksekutif, artinya dia punya kapasitas untuk mengeksekusi gagasan ini ke dalam kenyataan. Ini perlu kita untuk berbincangkan. Gitu. Dan juga beberapa hal yang tadi juga kita bisa perdebatkan. Gitu. Sebelum nanti ke Mbak Titi untuk membahas hal yang lebih filosofis, yang lebih etis gitu ya, berkaitan dengan bagaimana di dunia di era teknologi digital dan semua turunannya, gitu ya. Saya pikir ini perlu ada spektrum yang lebih esensial sebagai tinjauan, gitu. Walaupun dulu saya juga kuliah di filsafat, diajari cogito ergo sum, kamu berpikir maka aku ada, tapi sebenarnya ada yang disembunyikan. Seharusnya ada dubito ergo, baru kemudian cogito ergo sum. Ragukanlah semuanya itu. Kita perlu meragukan banyak hal, banyak pikiran, banyak ideologi, banyak pendekatan, banyak model agar ada satu tinjauan yang berkaitan dengan akarnya, akar tunjang sejarah suatu masalah, suatu fenomena ini perlu kita letakkan pada akarnya. Berpikir radikal, berpikir komprehensif, berpikir satu lagi Mbak, lali aku, sahabat lali ya. Katsofilo, kan ciri, itulah. Artinya diajak berpikir komprehensif, radikal sampai akar, dan juga apa yang nanti akan jadi strategis. Saya pikir ini porsinya Mbak Titi, profesor yang ada karyanya beliau mendidik manusia dan mesin. Saya pikir ini tinjauan yang relevan dengan apa yang tadi dihantarkan oleh Bung Budiman sampai ke level dunia terkini, gitu ya.
untuk diperdalam, diperfilosofiskan, dan gimana etika manusia juga ya perlu untuk juga mengemuka, tidak hanya sebatas bicara cuan, bicara perebutan yang kebanyakannya itu kembali kepada yang kaya itu semakin kaya gitu. Kita masih dalam situasi terbelakangan. Itu kira-kira Mbak Titi, beliau dekan Fakultas Filsafat, profesor yang juga belum lama dikukuhkan, dan salah satu bukunya nanti bisa teman-teman beli juga, Mendidik Manusia dan Mesin. Saya persilahkan kurang lebih 15 menit maksimal. Ya, makasih Mas Hari dan juga terutama Mas Budiman dan teman-teman sekalian yang telah dengan setia membersamai acara kita sore hari ini. Ini tugas yang berat buat saya gitu kan, duduk bersama Mas Budiman untuk ngomongin hal-hal yang waduh gitu kan. Tapi mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini sekedar mungkin menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Budiman, dan sedikit saja mencoba mengajak teman-teman untuk merefleksikan bersama, kalau boleh mengatakan demikian, tentang jalan menuju kemakmuran Indonesia gitu kan. Nah, kalau jalan menuju kemakmuran Indonesia, refleksi filosofis dan juga sekaligus bagaimana strategi transformasinya, ini kan menjadi hal yang sangat buat saya juga hal yang sangat berat, dan mungkin juga jawabannya tidak bisa 1 ditambah 1 sama dengan 2, selebihnya ada di Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang membersamai kita hari ini. Nah, saya akan mencoba mengajak teman-teman, yang pertama itu adalah mencoba untuk menimbang kodrat zaman kita gitu, bahwa setiap zaman kita ini kan memiliki tantangannya sendiri, memiliki dinamikanya sendiri. Misalnya kita mengenal masa ekonomi agraris dalam feudalisme, kemudian juga ekonomi manufaktur pada kapitalisme klasik. Tadi Mas Budiman juga sudah menyatakan di tayangannya juga. Dan kini revolusi industri keempat gitu, yang kemudian telah kita lihat bersama menciptakan sebuah dunia baru yang saya kira kita bisa lihat ini yang dijalankan oleh apa teman-teman, yaitu tidak lain adalah oleh algoritma, oleh jaringan data, oleh kecerdasan buatan. Nah, pertanyaan mendasarnya kan tetap saja sama. Apa itu pertanyaan mendasarnya? Pertanyaannya mendasarnya adalah bagaimana sebuah bangsa itu bertahan, berkembang, dan bermartabat di tengah perubahan dunia yang begitu cepat dan disruptif ini. Ini kan tetap saja tagline-nya tetap itu gitu, yang menjadi arahan kita. Bagi Indonesia ini bukan soal saja sekedar saya kira adopsi teknologi semata. Ia adalah soal transformasi yang tidak saja itu berupa transformasi struktural, tapi juga transformasi kultural, dan terlebih adalah politikal yang sangat mendalam saya kira. Nah, kita lihat, tengok sebentar di dalam warisan sejarah kita gitu, itu kita bisa membayangkan sebagai sebuah patahan-patahan yang satu dengan yang lain itu saling menghambat, yang sebenarnya ini semua harus kita orkestrakan untuk jalan bersama maju ke depan gitu. Dan kita coba lihat yang pertama soal warisan kolonial dan feodalisme yang cukup membekas sampai hari ini. Indonesia kalau kita lihat di dalam sejarah kita itu tidak memulai revolusi industrinya itu dari titik nol tentu, tetapi dari titik minus bahkan, gitu kan. Sistem kolonial yang selama ratusan tahun, lebih dari 350 tahun saya kira, itu kan kita tahu telah mereduksi cukup akut gitu terhadap bangsa kita ini menjadi penyedia jelas bahan mentah, penyedia bagi ya betul buruh murah bagi pasar imperium industri global gitu. Nah, ini kita saksikan kan itu feudalisme lokal yang diwariskan itu turut menghambat perkembangan rasionalitas produktif
dan budaya meritokrasi ini saya kira. Nah, sampai saat ini relasi sosial ekonomi itu banyak yang masih bersifat patron klan gitu kan. Feodalisme budaya itu baik dalam politik, birokrasi maupun pendidikan itu kita bisa menyaksikan memperlambat kemampuan kita dalam menyusun sistem ekonomi yang rasional. Tadi Mas Budiman sudah panjang lebar menjelaskan itu. Sistem ekonomi yang adil dan sistem ekonomi yang saya kira mestinya berbasis pada produktivitas gitu ya. Nah, yang kedua, kita bisa lihat industrialisasi setengah hati dan ketergantungan struktural. Ini menjadi akut bagian dari warisan kolonial kita gitu. Meskipun Indonesia sempat kita tengok mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi pada masa Orde Baru. Ini kan secara ekonomi kan pada Orde Baru kita akui sangat tinggi ya Mas Budi ya. Industrialisasi yang terbangun itu masih cukup bersifat sangat rentan kalau boleh dibilang demikian ya, di mana didominasi oleh investasi asing, tidak merata secara geografis. Faktanya itu terpusat pada di Jawa. Ya, betul. Dan juga minim penguasaan teknologi gitu kan. Pulau-pulau yang lain, yang konon kan Indonesia ini terdiri dari sekian pulau dan luar biasa keberagamannya gitu. Hasilnya apa? Ketika krisis moneter di tahun 97-98 misalnya kita lihat itu melanda kita, akibatnya apa? Fondasi ekonomi itu runtuh seketika. Karena basis itu tadi yang kita saksikan bersama ya, ketidakmerataan, ketidakadilan gitu. Nah, menurut data BPS dan Kementerian Perindustrian misalnya di tahun lalu itu kontribusi industri manufaktur terhadap PDB itu menurun dari 30%, coba bayangin. Yap, 30% pada tahun 2001 menjadi 18,34% pada tahun lalu. Bayangkan itu. Sementara impor barang jadi itu masih mendominasi lebih dari 60% kebutuhan alat teknologi dan bahan baku industri nasional. Nah ini kan kalau kita lihat fakta-fakta ini kan cukup mestinya menggugah kita bersama untuk segera merefleksikan hal-hal yang apa yang mesti harus kita siapkan, tidak saja untuk kita bisa lihat hari ini, itu kemungkinan terjadi dengan sangat cepat, tetapi paling tidak mempersiapkan untuk berapa generasi ke depan, dan mungkin juga kita sudah yang ada di sini sudah tidak ada di sini gitu. Tapi itu menjadi sangat penting untuk kita persiapkan jauh hari gitu, daripada kemudian yang terjadi seperti hari ini gitu. Nah, yang ketiga itu ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan struktural. Hingga hari ini 60% kekayaan nasional itu dikendalikan oleh hanya 1% populasi. Ya, persis. Itu data di 2023 itu. Ketimpangan antar wilayah juga sangat nyata, kita lihat 58% PDB itu masih dihasilkan di Pulau Jawa, sementara kawasan Indonesia Timur itu hanya menyumbangkan sekitar 15%. Padahal kalau secara geografis wilayah itu mestinya bisa menyumbangkan jauh-jauh lebih besar dari wilayah-wilayah lain, termasuk juga wilayah Sumatera gitu ya. Nah, kemudian hari ini kita menyaksikan hadirnya apa yang sering kemudian orang sebut sebagai revolusi industri 4.0 gitu. Nah, dengan munculnya era ini sebenarnya antara ancaman di satu sisi juga justru peluang di sisi lain saya kira gitu. Yang pertama adalah adanya kemudian muncul lanskap baru di ekonomi global gitu. Dengan hadirnya ini revolusi industri 4.0 kan menggabungkan antara sistem fisik, digital, ya kan, dan juga biologis dalam satu ekosistem produktif gitu. Artificial Intelligence, AI misalnya, Internet of Things, blockchain, dan big data, itu betul-betul kita menyaksikan telah merubah cara dunia bekerja, berproduksi, dan mengambil keputusan. Negara-negara seperti Jerman misalnya, negara Cina misalnya, dan Korea Selatan tadi juga sudah disinggung Mas Bud, itu telah memasuki gelombang ini dengan
strategi nasional jangka panjang, gitu, yang fokus pada inovasi dan investasi teknologi. Tapi kalau kita tengok ke dalam ke Indonesia, itu kita masih pada taraf, kalau boleh dibilang masih tergagap gitu ya. Dalam konteks apa? Kita bisa lihat indikatornya pada aspek digitalisasi yang belum merata. Dari 514 kabupaten atau kota, itu masih ada kurang lebih data yang kita dapatkan dari Komdigi itu, Mas Wamen. Ya, itu ada 200 daerah tertinggal yang belum memiliki infrastruktur internet yang cukup memadai. Dan kalau teman-teman melihat misalnya kita ke Indonesia Timur gitu, ke ke Papua saja, katakanlah gitu. Kalau usah jauh-jauh sebelum Papua gitu kan, Sulawesi gitu kan. Itu kita menyaksikan betapa sangat jauh tertinggalnya misalnya dibandingkan pulau-pulau itu dengan pulau Jawa gitu ya. Jadi artinya ketergantungan pada teknologi asing itu kita menjadi salah satu penyebab gitu. Hampir 90% perangkat lunak strategis nasional itu bisa dipastikan dari luar negeri. Bukan begitu ya, Mas Wamen ya? Nanti kalau keliru mohon dikoreksi. Ini data yang saya dapatkan, saya cari demikian ya. Nanti mohon dikoreksi kalau salah itu. Dan ancaman di satu sisi dan peluang di sisi lain tentang datangnya revolusi industri 4.0 ini juga. Yang kedua adalah disrupsi yang tidak kalah penting adalah pada aspek pasar tenaga kerja. Laporan World Economic Forum di 2023 itu menyebut bahwa 85 juta pekerjaan itu bakalan akan tergantikan ya oleh mesin sebelum di tahun 2030. Namun 97 juta jenis pekerjaan baru itu akan muncul. Namun tantangannya adalah ini ngerti nggak SDM kita gitu. Jadi kesiapan sumber daya manusia itu menjadi hal yang sangat urgent dan penting untuk diperhatikan gitu. Indonesia memiliki bonus demografi yang cukup unik kalau kita lihat data. Lebih dari 70% penduduk itu berada dalam usia produktif kita gitu. Namun di tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia itu masih sangat rendah gitu. Hanya 24,4 dolar AS per jam. Jauh di bawah Malaysia yang 38,5 dolar AS per jam dan Korea Selatan yang melejit cukup tinggi gitu, 67,7 dolar per Cina. Dari data yang saya dapatkan dari World Economic Forum, ini hanya 3 negara ini yang kemudian menjadi indikator itu. Meskipun Cina hari ini mungkin sudah sangat melampaui itu semua ya. Nah, maka kemudian hal yang menarik untuk kemudian kita pikirkan bersama, kembali lagi sebenarnya jalan untuk menuju kemakmuran Indonesia ini, bagaimana kemudian kita bisa membayangkan strategi transformasi semacam apa yang bisa kita lakukan, bisa kita rancang, bisa kita siapkan. Ini sedikit reflektif yang filosofis itu katanya Mas Hari ya. Yang pertama saya kira yang bisa digarisbawahi kalau dalam konteks ini secara filosofis adalah bahwa kemakmuran itu tidak diberikan, tetapi ya dirancang. Oleh karena itu menjadi sangat penting. Nah, kemakmuran bukanlah hasil dari pertumbuhan ekonomi semata, kita tahu itu kan. Ya adalah proyek politik dan peradaban itu. Bangsa yang makmur kita tahu bahwa ia adalah bangsa yang berhasil menyusun struktur ekonomi yang produktif, berkeadilan dan berbasis pada penguasaan tentu pada ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Nah, strategi transformasi yang bisa kita pikirkan yang kedua itu adalah peta jalan transformasi ekonomi Indonesia seperti apa yang bisa kita refleksikan bersama untuk kemudian kita bayangkan untuk Indonesia, kemakmuran Indonesia ke depan gitu. Yang pertama adalah pembangunan industri yang berbasis kelautan. Kita tahu bahwa
sekian persen Indonesia itu kan laut yang dipisahkan oleh pulau-pulau gitu kan. Substitusi impor strategis, sektor pertanian, alat kesehatan, teknologi pendidikan, dan energi terbarukan itu mesti harus menjadi basis kemandirian industri nasional saya kira. Kalau kita mau bicara soal peta jalan transformasi ekonomi Indonesia gitu. Dan yang tidak kalah penting di samping substitusi impor strategis itu juga adalah revitalisasi industri lokal. Kita tahu UMKM kita berkembang sudah sangat cukup pesat hari ini gitu kan. Dan modal ini mestinya harus dikembangkan menjadi bagian dari rantai pasok nasional dan global yang berbasis digital, mengikuti era yang hari ini. Kemudian peta jalan yang kedua itu adalah inovasi dan teknologi nasional gitu. Saat ini anggaran riset Indonesia itu hanya 0,28% dari ini dari PDB, itu 0,28% dari PDB ini, 0,28% ini kalau data dari UNESCO. Itulah maksudnya gitu ya. Ini itu data UNESCO 2023-24 gitu. Nah, padahal mestinya fokus utamanya pada SDM itu tadi kan gitu. Nah, bandingkan dengan misalnya Korea Selatan. APBN Kementerian Agama enggak but ya. Maksudnya lebih besar dibandingkan pendidikan gitu kan. Ya, data ini bandingkan dengan Korea Selatan gitu soal anggaran riset gitu yang 4,8% dan Cina itu 2,4% gitu. Target minimal 1% dari PDB. Ya minimal targetnya 1% aja itu susahnya minta ampun gitu untuk ini fakta, kita bicara fakta hari ini gitu ya, data yang dari UNESCO. Nah ini menjadi hal yang sangat penting kalau kita mau bicara soal peta penguatan jalan menuju kemakmuran tadi ya di era revolusi industri ini. Kemudian juga yang tak kalah penting dalam hal inovasi dan teknologi nasional itu adalah penguatan universitas dan lembaga riset gitu. Konektivitas inovasi kampus dengan kebutuhan industri dan negara. Seolah-olah kan selama ini kan universitas seolah-olah berdiri sendiri di sudut pojok sana gitu, tanpa kemudian ada campur tangan negara untuk turut serta memikirkan bagaimana kemudian universitas ini memiliki kesinambungan atau connecting dengan berbagai macam aspek dalam rangka bagaimana negara ini mewujudkan kemakmurannya, kan kayak gitu. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Jadi artinya ada PR banyak gitu. Yang berikutnya adalah soal reformasi politik ekonomi ya. Plan reform sejati dan juga pemerintahan digital yang transparan dan responsif. Ini pemerintahan digital ini kan juga kita pertanyaannya banyak sekali gitu. Ada iKTP, macam-macam itu, tapi semuanya berhenti pada aspek digitalisasi administratif aja, tapi belum membangun merubah turut serta membangun ekosistem cara mindset, cara berpikir kita hari ini ke depan gitu ya. Nah, kemudian juga pembangunan yang jelas tadi adalah pembangunan manusia dan tentu yang tak kalah penting adalah soal etika inovasi. Nah ini yang sering terabaikan, mengedepankan inovasi tapi mengabaikan etikanya. Sehingga yang kita saksikan data-data yang bicara akhirnya ya seperti yang kita beberapa bisa sebut tadi. Jadi saya kira 3 prasyarat kemakmuran itu menurut saya kalau saya boleh refleksikan dari paparan Mas Bud itu tadi, yang pertama itu prasyarat
jelas prasyarat politik. Dalam konteks prasyarat politik itu dibutuhkan adanya kepemimpinan transformatif dan ekosistem itu Indonesia sedang menuju ke situ. Dibutuhkan negara yang hadir secara strategis dan berpihak. Kepemimpinan nasional itu harus mampu, saya kira, membangun visi jangka panjang, meninggalkan praktek rente jelas, dan memodernisasi birokrasi dan regulasi. Dan prasyarat yang kedua itu adalah prasyarat ekonomi. Ekonomi yang bagaimana? Ekonomi yang produktif dan berkeadilan. Diversifikasi basis ekonomi itu tidak hanya bergantung pada komoditas mentah, saya kira. Nah, kita kan selama ini produksi kemudian kirim keluar, tapi kita sendiri akhirnya dalam kemiskinan yang tak berujung gitu kan. Karena yang menikmati lebih banyak yang kita kirim gitu kan. Kemudian distribusi nilai tambah dari elit ke rakyat, dari pusat ke daerah gitu. Kemudian prasyarat yang ketiga saya kira adalah yang tak kalah penting adalah prasyarat kultural gitu. Yaitu hal ini yang menjadi sangat perlu kita refleksikan panjang lebar berkenaan dengan etos inovatif dan kemandirian. Hal ini berkenaan atau berkaitan jelas dengan mental mandiri dari konsumen menjadi produsen. Nah, ekosistem ini kan perlu kita bangun bersama gitu. Kemudian juga budaya belajar sepanjang hayat. Ini sepele tetapi hal ini menjadi sangat penting dan baru bisa kita lihat saksikan untuk sekian generasi ke depan gitu. Yaitu membangun ekosistem masyarakat pembelajar gitu ya. Nah, 5 menit sebelum selesai, saya kira sebagai penutup jalan kemakmuran Indonesia gitu dalam rangka menuju revolusi industri 4.0 bahkan mungkin 5.0 ke depan gitu, ini jelas tidak mudah. Dari sedikit yang bisa kita paparkan tadi itu sangat-sangat tidak mudah, tetapi kita mesti harus meliterasikan sebanyak mungkin bahwa ini adalah sebuah usaha yang mungkin. Tidak mudah tetapi mungkin. Kepastian pada keyakinan bahwa ini mungkin, ini mesti kita sosialisasikan dengan sangat kuat gitu. Kemakmuran bukanlah hadiah dari globalisasi ataupun teknologi ya. Ia tentu lahir dari kerja keras, keberanian mengubah diri dan perencanaan strategis yang mapan gitu ya. Revolusi industri 4.0 bisa menjadi jebakan baru atau justru menjadi tangga akselerasi. Jadi tergantung apakah kemudian kita bersiap atau tidak. Gitu. Indonesia membutuhkan revolusi dalam cara berpikir, cara bekerja, cara memerintah, dan itu semua tidak bisa dilakukan oleh satu rezim. Mustahil. Mas Bud ini. Buat Mas Bud apa sih yang nggak bisa gitu kan? Iya, iya, tidak bisa dilakukan oleh satu rezim dalam konteks maksudnya tidak bisa diselesaikan dalam satu generasi itu atau satu lembaga saja gitu. Maksud saya adalah ia membutuhkan situasi kondisi yang membutuhkan konsensus nasional baru, semacam konsensus nasional baru itu yang memadukan dari visi kedaulatan ekonomi, inovasi teknologi, dan jelas keadilan sosial. Kebebasan tidak cukup tanpa kemandirian dan kemandirian tidak cukup tanpa keadilan. Begitu Soekarno mengatakan. Ya, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Titi yang telah memberi kerangka berpikir kita untuk mengelaborasi diskusi kita pada sore hari ini agar betul-betul filosofis, etis, dan apa yang tadi dalam bahasa kontekstualnya adalah kemajuan yang berkeadilan. Jadi kita tidak ngomong negara maju itu apa sih? Maju apa nih gitu loh. Nah, kalau dalam definisi teori kan industrial kapitalis, tapi industrial yang berkeadilan atau dalam misalnya yang sosialis, nah itu ini ya masih hal yang masih kita terus konsepsi dan praksiskan gitu loh. Jadi ini yang mungkin nanti akan membawa kita pada diskusi lebih matang. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Tadi juga Mbak Titi memantik kita untuk
satu philosophical questioning gitu ya, untuk membawa lebih dalam lagi. Saya juga banyak sekali sebenarnya pertanyaan gitu, gugatan bahkan gitu. Ini aku moderator itu, gitu. Karena ya saya sama Bung Budiman ini dulu satu induk semang teori yang sama itu. Cuman dalam praksisnya ini ya itulah yang itu menariknya atau dinamika hidup. Ya oke.